Balai Besar Veteriner atau BBV Maros memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperdagangkan maupun dilalu lintaskan dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular. Kepala BBV Maros, Agustia, mengatakan pihaknya telah menyiapkan personel hingga peralatan laboratorium guna mengantisipasi lonjakan permintaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Ia mengatakan permintaan pengujian kesehatan hewan mulai meningkat dan diperkirakan akan terus memuncak mendekati Hari H Idul Adha. Hingga saat ini BBV Maros telah melakukan pengujian lalu lintas untuk ternak sebanyak 18.481 sampel menjelang Idul Adha. Pemburu cinta Firdaus jalan yang satu. Yang di luar hewan kurban juga sama, semua dalam posisi terkait pada ayam, pada itik, pada kasus-kasus lain, semua dalam posisi terkendali. Termasuk juga teman-teman sekalian terhadap bahan asal hewan. Ada daging ayam, ada telur, ada daging sapi. Hasil monitoring kami secara berkala itu masih dalam batas normal. Artinya ada produk-produk kita yang dipasarkan melebihi ambang batas, tapi jauh sedikit dibandingkan yang sudah memenuhi ambang batas. Pak, kesiapan Balai Veteriner jelang Idul Adha gimana Pak? Baik teman-teman sekalian, Balai Besar Veteriner Maros, kami seperti tahun-tahun sebelumnya mengambil porsi di dalam mengamankan penyakit-penyakit hewan ternak kurban yang akan diperdagangkan ataukah dilintaskan. Kami sudah menyiapkan personil, bahan dan alat untuk masuknya permintaan pengujian terhadap hewan-hewan yang akan dikurbankan. Pak, potensi penyakit yang mungkin muncul Kak jelang Idul Adha ini seperti apa mungkin? Saat ini untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, penyakit pada sapi, kerbau, kambing dalam situasi terkendali. Artinya penyakit tersebut, laporan yang masuk ke dinas maupun ke BVV Maros itu jauh berkurang, bukan tidak ada. Dibandingkan dengan populasi yang sekian ratus ribu ekor dan laporan itu jauh tidak berimbang, sehingga kami mengatakan penyakit-penyakit untuk hewan ternak kurban saat ini terkendali. Bagaimana pengawasan lalu lintas antar daerah Pak? Oke. Lalu lintas antar daerah ada mekanisme. Ternak yang akan dilalu lintaskan tersebut harus memiliki dokumen. Dokumennya itu adalah surat veteriner dan surat keterangan kesehatan hewan. Surat-surat tersebut berdasarkan pemeriksaan hewan yang akan dilalu lintaskan tersebut, baik secara fisik maupun secara laboratorium. Nah, inilah salah satu prosedur yang kami lakukan untuk membatasi, untuk menjaga lalu lintas tersebut dilalui oleh ternak yang sehat, bukan ternak yang sakit. Karena ini satu titik bagaimana langkah untuk membatasi penyebaran penyakit melalui lalu lintas. Sejauh ini ada temuan tidak Pak? Temuannya ada, temuan pada ternak yang akan dilalu lintaskan tersebut mengandung penyakit, dan kami beri rekomendasi itu tidak boleh dilalu lintaskan. Nah, kalau juga mereka akan melalui lintaskan, tentu akan tertahan di karantina. Karena karantina juga akan periksa dokumen tersebut apakah sehat atau tidak. Berapa Pak jumlah yang ditemukan itu? Oh, sedikit sekali. Sekitar berapa persen? Paling nggak sampai 1%. Itu sampai. Apa lebih spesifik mungkin untuk warga Pak yang kira-kira ingin menyembelih hewan kurban? Apa sih kira-kira yang harus diperhatikan? Mungkin ada ciri-ciri atau gimana Pak? Yang pertama untuk warga masyarakat Sulsel dan Sulawesi, ketika nanti akan membeli atau menggunakan hewan
sapi kah, atau kerbau, atau kambing untuk dikurbankan, yang pertama lihatlah kondisi fisiknya. Sehatkah dia atau tidak? Yang kedua, kalau juga ada terlihat kondisi ternak tersebut tidak sehat, ya jangan dilanjutkan untuk proses kurbannya. Dengan ciri-ciri kalau pada hewan sapi atau kerbau, termasuk juga kambing, yang perlu kita waspadai itu ada penyakit mulut dan kuku. Ciri-cirinya adalah gampang sekali, dia melihat dengan air ludahnya berlebihan, berbusa di mulutnya. Nah, kalau itu sudah seperti itu, ya sudah, kita katakan itu sudah ternak yang sakit, jangan dipilih untuk diperdagangkan ataukah dikurbankan. Itu. Kedua, kalau lebih dalam lagi, mungkin masyarakat bisa bukan sekedar datang beli, kalau boleh disentuh ternak tersebut. Akan ketahuan dia kok demam atau tidak. Kalau panas, waktu dia mau mendidih, pasti dia sakit. Nah, itu cara yang sederhana kita untuk memilih hewan yang sehat untuk dikurbankan. Sudah berapa ratus atau ribu sudah ribu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.